Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh adalah kenangan, yang dekat adalah kesadaran, yang rendah adalah tawadu, yang tinggi adalah cita-cita, yang pendek adalah sekarang, yang panjang adalah harapan, yang berat adalah tanggung jawab, yang ringan adalah kerjasama, yang lemah adalah keraguan, yang kuat adalah keyakinan, yang pasti adalah mati, yang mungkin adalah husnul khotimah, yang tiba-tiba adalah musibah, yang tak terduga adalah rizki, yang sulit dikendalikan adalah pikiran bawah sadar, yang mudah dikendalikan adalah pikiran sadar, yang membahayakan adalah hawa nafsu, yang membahagiakan adalah bersama kamu. Sahabat jeleb, rahimakumullah yang luar biasa. Hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang spektakuler untuk Anda, sesuatu yang luar biasa, yaitu bagaimana cara ampuh memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Anda mungkin sudah dengar ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Namun hari ini Anda akan mendapatkan sebuah tips jitu, tips ampuh bagaimana biar kita bisa menggunakan pikiran bawah sadar kita secara optimal sehingga bisa mengubah habit kita, mengubah karakter kita, mengubah culture di sekitar kita menjadi orang-orang yang berpengaruh. Sahabat jeleb yang luar biasa, di dalam diri kita ada 4 pikiran. Yang pertama adalah pikiran sadar. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Yang ketiga adalah pikiran bawaan bawah sadar. Yang keempat adalah pikiran inti sadar. Apa itu pikiran sadar? Pikiran sadar adalah ketika kita melihat, mengamati, menilai, menghakimi, menganalisa, itu adalah kerjaan pikiran sadar. Ketika kita menimbang, mempertimbangkan sesuatu, siap-siap ingin mengambil sebuah keputusan, itu adalah pikiran sadar. Ketika kita menghitung, ketika kita menggunakan logika kita untuk menyelesaikan sebuah masalah, itu tugas pikiran sadar. Apa itu pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar adalah nilai-nilai, belief system, keyakinan-keyakinan yang sudah tertanam di dalam jiwa Anda. Yang mana disebut bawah sadar karena sifatnya adalah otomatis, matic. Kadang-kadang dan seringkali di luar kendali Anda. Sehingga pikiran bawah sadarlah yang mengendalikan Anda. Kalau bicara kekuatan, menurut para pakar yang bergerak di bidang NLP, antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, kekuatan terbesar ada di pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu memiliki kekuatan hingga 88%, kalau dibandingkan pikiran sadar hanya 12%. Itu sebabnya, walaupun kita memiliki pikiran sadar yang bagus, analisa yang baik, cerdas, pintar, jago menghitung, tetapi kalau pikiran bawah sadar kita tidak positif, nilai-nilai yang kita bangun, nilai-nilai yang kurang konstruktif, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tertinggal dibandingkan orang-orang yang mungkin saja secara pikiran sadar dia tidak terlalu pintar, tidak terlalu cerdas, tapi memiliki pikiran bawah sadar yang cerdas, memiliki pikiran bawah sadar yang keren, memiliki
nilai-nilai positif di dalam jiwanya yang sudah terbangun sejak kecil hasil didikan orang tuanya, hasil didikan lingkungannya. Kalau bicara pengajaran, itu ada di pikiran sadar. Tapi kalau bicara pendidikan, ada di pikiran bawah sadar. Nah, itu sebabnya hari ini jangan sampai kita terlalu habis waktunya untuk mengoptimalkan pikiran sadar kita yang hanya 12% kekuatannya. Tetapi lupa membangun karakter positif, nilai-nilai positif yang ada di pikiran bawah sadar kita. Banyak orang gagal bukan karena pikiran sadarnya yang bermasalah. Banyak orang gagal karena pikiran bawah sadarnya tidak terbangun. Itu sebabnya penting kita melakukan reprogramming atau memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Sebab bisa jadi di dalam pikiran bawah sadar kita banyak sekali nilai-nilai negatif, banyak sekali sampah-sampah jiwa, banyak sekali informasi-informasi yang belum diolah, banyak sekali emosi-emosi yang tidak baik yang kita pendam, sehingga menjadi barrier, menjadi hambatan, menjadi mental block akan hadirnya kesuksesan yang harusnya bisa kita raih dengan segera. Sahabat jeleb yang luar biasa, rahimakumullah. Yang ketiga adalah pikiran bawaan bawah sadar. Nah ini ya, ini agak jarang dibahas ya, pikiran bawaan bawah sadar. Ya, walaupun kita tidak pernah menginstal, menanam sesuatu dalam pikiran bawah sadar kita, tetapi ternyata kita membawa memori genetik yang diwariskan dari kedua orang tua kita. Yang mana orang tua kita juga membawa memori genetik yang diwariskan dari kedua orang tuanya terus sampai Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu adalah pikiran bawaan bawah sadar. Ada yang memang memori genetiknya langsung dari Nabi Adam. Seperti apa? Memori genetik kita bisa berjalan, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, ya, kita bisa berpikir. Itu ada memori genetik yang memang dibawa oleh kita dari kedua orang tua kita, terus dari leluhur kita. Tapi ada juga memori genetik yang memang dibentuk oleh seseorang dalam pikiran bawah sadarnya. Kalau kuat sekali pikiran bawah sadar itu terbentuk, maka dia bisa mewariskan memori genetik itu kepada anak keturunannya. Itu sebabnya biasanya orang tua yang cerdas, orang tua yang pintar, punya anak juga kurang lebih cerdas dan pintar. Orang tua yang solih, orang tua yang solihah, punya anak, insya Allah punya bakat solih dan solihah yang baik. Kenapa? Karena ada memori genetik yang diwariskan. Itu yang disebut dengan pikiran bawaan bawah sadar. Dan yang keempat adalah pikiran inti sadar. Atau bahasa lainnya adalah kecerdasan ruhani yang dibawa oleh ruh yang Allah tiupkan ke dalam jiwa kita. Ini kecerdasannya luar biasa, kekuatannya unlimited, bisa melakukan sesuatu di luar dari dugaan kita, yang mana kalau kita bisa sinergi harmoni dengan ruh ini, insya Allah hidup kita akan digerakkan dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat jeleb yang luar biasa, rahimakumullah. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini bisa kita olah secara baik. Bisa kita olah secara teratur, secara runut. Tetapi kalau nomor 3 dan nomor 4, pikiran bawaan bawah sadar dan pikiran inti sadar, itu kita tidak bisa mengolahnya. Itu sudah bakat dalam tanda kutip yang memang diberikan kepada kita. Namun kabar baiknya, ketika kita bisa mengolah pikiran bawah sadar kita secara baik, maka pikiran bawah sadar tersebut selain bisa mempengaruhi pikiran sadar, juga bisa menjadi akses yang baik kepada pikiran bawaan bawah sadar yang positif, yakni kepada memori genetik yang mendukung pikiran bawah sadar tersebut, dan juga bisa menjadi akses yang luar biasa kepada pikiran inti sadar, yaitu ruh. Ketika pikiran bawah sadarnya positif, nilai-nilainya positif, punya iman yang baik, berarti dia menjadi lebih fitrah
Dan ketika dia fitrah, dia maka akan bersambut, berhubungan baik, bersilaturahim dengan ruh yang Allah titipkan. Itu sebabnya pikiran bawah sadar yang memang sudah kuat, karena ditiupkan lagi, kan ditambah lagi, disupport lagi oleh ruh, maka pikiran bawah sadar kita akan menjadi lebih luar biasa lagi kekuatannya. Itu sebabnya jangan sampai kita salah memprogram di pikiran bawah sadar kita, sehingga ruh enggan menjadi tim support kita, nah begitu ya. Enggan. Karena yang nanti bertanggung jawab di akhirat, ya ini pikiran bawah sadar yang kita bawa, yang kita sering sebut dengan nama jiwa. Pikiran bawah sadar kita. Yang kelak akan ditanya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita tidak bisa berdusta, tidak bisa mengelak, tidak bisa berbohong. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar itu selalu bicara jujur apa adanya. Beda dengan pikiran sadar yang berdusta. Nanti di akhirat, nanti di yaumul hisab, kemungkinan besar pikiran sadar kita dipasifkan. Yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah adalah pikiran bawah sadar. Itu sebabnya pikiran bawah sadar kita ini perlu dibimbing oleh sang guru utama yang kita sebut sebagai ruh, yang ada di pikiran inti sadar. Sahabat jeleb, rahimakumullah. Dari 4 pikiran tadi, maka kita sudah belajar, kita sudah sadar bahwa ternyata yang paling penting kita utak-atik, kita perbaiki adalah pikiran bawah sadar kita. Pikiran sadar juga penting, tapi pikiran bawah sadar lebih penting. Sedangkan pikiran bawaan bawah sadar itu sudah nggak bisa diutak-atik lagi, karena itu diwariskan dari leluhur kita. Namun kalau kita memiliki pikiran bawah sadar yang baik, insya Allah kita yang justru nanti bisa mewariskan pikiran bawah sadar yang positif kepada anak keturunan kita. Begitupun dengan inti sadar, yaitu ruh, tidak bisa kita utak-atik lagi, karena itu juga sudah ditiupkan oleh Allah, haknya Allah. Kita justru butuh support dari ruh tersebut agar pikiran bawah sadar kita semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana cara ampuh memprogram ulang pikiran bawah sadar kita yang mana selama ini mungkin kita banyak mengakses informasi yang negatif, mengakses hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Apalagi di usia golden age kita dulu, bisa jadi sebagian dari kita memiliki orang tua yang tidak mengerti tentang pendidikan yang baik, sehingga banyak hal-hal negatif yang terserap di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, hari ini mari sama-sama kita pahami bagaimana sih caranya melakukan reprogramming pikiran bawah sadar, memprogram ulang pikiran bawah sadar. Lakukan dengan 3 langkah. 1, dibersihkan. 2, ditanam. 3, dirawat. Oke, ada 3 langkah untuk melakukan pemrograman ulang pikiran bawah sadar kita. Nomor 1 yaitu dibersihkan, yang kedua ditanam, yang ketiga dirawat. Kita bersihkan dulu memori-memori yang ada di dalam diri kita. Bukan memori genetik loh ya, karena memori genetik nggak bisa dibersihkan, itu sudah bawaan ya. Tapi kita bisa tambal memori genetik itu, bisa kita bingkai ulang dengan mana yang positif. Yang dibersihkan di sini adalah memori-memori yang ada di dalam diri kita, ya, yang pernah kita lakukan di masa lalu, yang mana di saat ini masih mengganggu. Ya, misalkan kenangan-kenangan buruk atau peristiwa-peristiwa traumatik, atau bisa jadi kenikmatan-kenikmatan yang masih kita sombongkan. Itu juga bagian dari barrier penghalang atas hadirnya kebahagiaan di masa kini kita. Ya, kita bersihkan ya dengan konsep, nanti kita akan pelajari, nama konsepnya adalah tampils, sebuah konsep untuk membersihkan kotoran-kotoran yang masih ada di dalam diri kita atas berbagai peristiwa atau orang-orang yang pernah mempengaruhi kita di masa lalu. Yang kedua, setelah kita bersihkan, maka ditanam. Ibarat tumbuhan ya, setelah tanah dibersihkan, digali, disiapkan,
Kita tanam tumbuhan yang baru, yaitu pikiran-pikiran yang baru, nilai-nilai yang baru, konsep-konsep yang baru ke dalam jiwa kita, ke dalam bawah sadar kita. Supaya setelah kita tanam nanti, lalu dia bertumbuh, maka insya Allah dia akan bisa mempengaruhi kehidupan kita secara positif. Ya. Wah, nanamnya berapa lama Kang Zen? Ya memang tidak sebentar. Namanya bertumbuh tergantung yang ditanam. Kalau kita menanam sesuatu yang luar biasa, mungkin bertumbuhnya tidak cepat. Tetapi nanti ketika berhasil, dahsyat. Bersabarlah ketika Anda menanam. Karena yang ketiga, konsepnya adalah dirawat. Setelah dibersihkan, ditanam, yang ketiga adalah dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Hanya dengan 3 kata yang harus kita lakukan, kita amalkan, yaitu dengan sabar, syukur, ikhlas. Baik, sahabat jeleb yang luar biasa. Kita mulai yang pertama, yaitu dibersihkan. Kita semua punya memori masa lalu yang tidak nyaman. Kita semua punya kenangan-kenangan yang tidak baik. Ya. Ada orang-orang yang sudah membersihkannya, ada orang-orang yang belum membersihkannya, atau ada orang-orang yang sudah membersihkannya tapi tidak maksimal ketika membersihkannya. Atau ada juga kenangan-kenangan yang kita anggap baik, memori yang kita anggap baik, padahal nyatanya itu menjadi barrier, menjadi penghalang akan hadirnya kebahagiaan di saat kini kita. Yaitu contohnya tadi apa? Kenikmatan-kenikmatan, prestasi-prestasi yang Allah berikan kepada kita di masa lalu, tetapi kita lupa bersyukur, kita ingatnya sombong, keren dong gue hebat ya. Nah, ketika kita sombong, maka di situ kita sudah membuat sebuah barrier atas kebahagiaan yang sejati di masa kini. Nah, sahabat jeleb yang luar biasa. Bagaimana cara membersihkan memori yang pernah kita tanam di masa lalu, yaitu dengan langkah yang bernama Tampils. 7 langkah ajaib agar hati semakin bersih, jiwa semakin nyaman, sehingga kita siap menanam hal-hal yang baru dalam diri kita. Tampils. Apa itu Tampils? T pertama adalah terima. A. Akui. M. Maafkan. P. Positifkan. I. Istighfar. L. Lepaskan. S. Serahkan. Saya akan ulas sedikit saja, karena pengulasan lengkapnya tentang Tampils ini sudah saya ulas dengan pendekatan yang sedikit berbeda, tapi intinya sama. Anda cek nanti di ceramah YouTube saya yang berjudul adalah versi full terapi spirit napas. Versi full training terapi spirit napas part 1, part 2, dan part 3. Silakan Anda lihat detail dari awal sampai akhir. Anda perhatikan di sana. Di sana nanti akan Anda paham apa itu Tampils. Terima, artinya kita harus terima apapun yang Allah berikan. Tentang penerimaan sudah juga sering bahas. Akui kita ini lemah dan banyak salah. Jangan suka menyalahkan orang lain. Maafkan siapapun yang telah menyakiti hati kita. Maafkan peristiwa apapun. Bahkan Anda pernah kesandung batu, maafkan batunya. Begitu. Positifkan keadaan, karena takdir dari Allah ini pasti baik. Ya, pasti baik untuk kita. Walaupun kelihatan buruk, tapi itu adalah kebenaran dari Allah yang akan membaikkan kehidupan kita. Perbanyak istighfar. Ya. Dan L, lepaskan rasa memiliki, lepaskan kemelekatan, dan S, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampils. Ya. Jadi lakukan konsep Tampils. Kang Zen, bagaimana cara lebih pahamnya? Nanti silahkan dicek di ceramah-ceramah YouTube saya sebelumnya, ya, khususnya pada materi versi full training terapi spirit napas. Oke. Nah, yang kedua, yaitu tanamkan. Apa yang perlu kita tanam ke dalam pikiran bawah sadar kita? Yang pertama, pahami bahwa pikiran bawah sadar bersifat kekinian. Itu sebabnya gunakan kalimat-kalimat kekinian, kalimat sekarang. Kalau Anda mengatakan, ya, saya khawatir tentang apa yang terjadi nanti,
maka pikiran bawah sadar menerjemahkan Anda sedang khawatir. Bukan nanti khawatirnya, tapi sekarang Anda sedang khawatir. Begitupun ketika Anda bersedih tentang masa lalu Anda, pikiran bawah sadar tidak peduli masa lalu dan masa datang. Ya, pikiran bawah sadar itu menerjemahkannya Anda sekarang sedang sedih. Maka ketika kita menggunakan kata akan dan lain sebagainya, pikiran bawah sadar itu menerjemahkan dengan cara yang kadang-kadang kita nggak siap. Contoh, ya, saya akan menjadi orang sukses. Pikiran bawah sadar menerjemahkannya ada dua kemungkinan. Pertama, saya sukses. Kalau kata akannya tidak menjadi sebuah penekanan, kata suksesnya yang ditekan. Tapi pikiran bawah sadar juga bisa menerjemahkan saya sekarang sedang gagal. Makanya ada kata akan sukses, berarti belum sukses. Maka hati-hati. Maka ketika Anda mengatakan sesuatu ke dalam diri Anda, maka katakanlah kalimat-kalimat positif yang sifatnya kekinian. Contoh, saya bahagia. Maka jelas saya bahagia. Tidak ada pemahaman yang lain. Tapi kalau Anda katakan saya ingin bahagia, maka pikiran bawah sadar bisa dengan liar menerjemahkan Anda sedang menderita. Kenapa? Karena masih ingin bahagianya. Oke, paham ya? Jadi gunakan kalimat-kalimat kekinian, to the point, praktis. Itu sifat dari pikiran bawah sadar. Ya. Yang kedua, ya, ucapkan dengan penuh keyakinan emosi positif yang mendalam. Kenapa? Karena kalau Anda ucapkan dengan ragu-ragu, misalnya saya sukses, maka Anda tidak sedang menanamkan sesuatu ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Sebagaimana Anda menanam sebuah tumbuhan, Anda menanamkannya cuma di atas tanah, tidak dimasukkan ke dalam tanah. Tidak tertanam. Karena Anda tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Lakukan dengan sepenuh hati, dengan emosi positif yang mendalam. Yang ketiga, pikiran bawah sadar tidak peduli tentang fakta yang sedang terjadi di sekitar Anda. Tapi pikiran bawah sadar peduli dengan respon atas realita yang terjadi di pikiran bawah sadar Anda. Walaupun faktanya terlihat sulit, tidak nyaman, tapi kalau Anda meresponnya dengan bahagia, dengan positif, maka pikiran bawah sadar menyatakan Anda sedang positif. Dan kabar baiknya, pikiran bawah sadar itu seperti magnet. Ketika Anda merasa positif, dalam keadaan positif, menyatu antara pikiran dan perasaan Anda, maka hal-hal positif akan sering datang ke dalam kehidupan Anda. Law of Attraction, hukum tarik-menarik. Kemudian, ketika Anda menyatakan sesuatu, maka gunakanlah pernyataan yang positif atau yang ujungnya positif sehingga emosi Anda terasa positif. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar lebih mudah mengingat kata-kata terakhir. Maka yang ujungnya positif ini penting. Contoh, misalnya Anda menyampaikan sama seseorang, ya, kita ngebakso yuk. Di mana itu baksonya Mang Jajah? Enak nggak? Enak sih, tapi mahal. Itu yang dengernya di bawah sadarnya, mahal. Duit gua dikit nih. Ada nggak yang lain? Begitu. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar itu mahalnya itu yang kebayang. Kalau kita mengatakannya, yuk ngebakso, di mana itu bakso Mang Jajah? Gimana baksonya? Emang mahal sih, tapi enak. Dahsyat. Nah, yang kebayang oleh pikiran bawah sadar itu enak dan dahsyatnya. Maka orang yang kita ajak akan lebih mudah termotivasi karena pikiran bawah sadarnya memahami yang ada di belakangnya, yaitu kata-kata positif. Maka hati-hati dengan kita menggunakan kata-kata negatif. Sama anak-anak misalnya. Kamu pinter sih, tapi Abi lihat kamu males. Maka yang kebayang, malesnya. Jadi bagaimana kita mengatakannya? Abi lihat, kamu walaupun jarang belajar, kamu pinter. Apalagi kalau kamu sering belajar. Jadi bahasa positif yang keluar. Nah, pikiran bawah sadar itu akan merefleksikan secara positif bahwa hati kita sedang bahagia karena kata-kata positif yang hadir. Ya. Nah, sahabat jeleb rahimakumullah.
Yang berikutnya, berikan pertanyaan-pertanyaan positif yang membuat kita bahagia. Pikiran bawah sadar, kalau ditanya sesuatu, dia akan mencari jawabannya. Maka jangan tanyakan ke diri Anda sesuatu yang membuat Anda stres. Karena pikiran bawah sadar itu akan bingung. Contoh, Anda bertanya, bagaimana ya caranya untuk sukses? Nah, Anda mikir. Ini pikiran bawah sadar yang bertanya kepada pikiran sadar akhirnya. Karena Anda merasa terdesak. Aduh, gimana ya buat sukses? Sekarang diganti pertanyaannya. Yang membuat Anda bahagia. Apa ya rasanya kalau saya sukses? Apa ya rasanya kalau saya berhasil mendapatkan apa yang saya impikan? Bagaimana bahagianya saya ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan? Jadi ketika Anda bertanya, maka pikiran sadar akan merasakan bahagia. Ketika dia sudah bahagia, dia otomatis akan terus mengakses untuk menjaga kebahagiaannya tersebut dengan cara memunculkan berbagai ide-ide kreatif agar kebahagiaan itu terus terjaga. Oh, gini aja. Anda nggak tanya cara, dia tawarkan cara-cara yang membahagiakan. Dengan pertanyaan. Maka di Quran itu banyak sekali pertanyaan. Anda baca Quran. Ya, tadi saya baca, Masya Allah. Ya, Quran bertanya lagi. Ya, bertanya lagi. Nah, kenapa? Karena dengan pertanyaan itu membuat kita semakin sadar, semakin menyatu antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Berikutnya, ya, berikan perintah sugesti positif atau afirmasi. Nah, afirmasi juga penting, ya, dengan cara hal yang tadi bahasanya kekinian. Contoh, saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Saya sukses, saya sukses, saya sukses, saya sukses. Saya senang berbagi, saya senang berbagi, saya senang berbagi, saya senang berbagi. Anda sampaikan, ya, dengan nyaman. Ya. Berikutnya, ya, hindari penggunaan kata jangan atau tidak, kecuali ada penegasan positif di akhir kalimat. Kenapa? Ya itu tadi, pikiran bawah sadar kita akan mengingat kata-kata terakhir dengan lebih kuat. Ketika saya mengatakan kepada Anda, jangan pikirkan gajah. Maka kata gajah menjadi sesuatu yang Anda pikirkan. Padahal saya hanya ingin Anda memikirkan semut. Maka harusnya saya to the point aja. Hei, pikirkan semut. Maka Anda tidak akan memikirkan gajah. Anda akan memikirkan semut. Nah, kurangi kata jangan, kata tidak. Tapi walaupun Anda katakan itu, ada jangan dan tidak, maka berikan penegasan. Contoh, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Penegasan. Nah, contoh, itu penegasan. Ya. Misalnya kita bilang sama anak kita yang sedang lari-lari, jangan lari. Nah, anak itu mungkin, ya apalagi anaknya di bawah 7 tahun, bawah sadarnya masih sangat kuat, jangan lari, yang kebayang lari, akhirnya tambah kenceng larinya, kan gitu. Jangan lari, nanti jatuh. Nah, biasanya habis lari terus jatuh, kan begitu. Nah, terus gimana? Langsung to the point, ya. Coba duduk, diam, kesini sebentar. Jadi bahasanya positif, to the point. Atau kalaupun mau pakai kata jangan, ujungnya harus positif, sesuai keinginan kita. Jangan lari, coba duduk, diam, kata jangannya ada, tapi ada penegasan. Ada penutup yang positif, ya. Nah, bagaimana cara membangun habit agar terbangun pikiran bawah sadar tersebut? Maka gunakan konsep yang umum hari ini dan cukup terbukti, ya, yaitu dengan cara pengulangan. Kenapa iklan itu laku? Karena diulang-ulang. Pengulangannya berapa lama? 21 kali. Selama 21 hari. Jadi, misalkan Anda masih ingin menjadi orang yang berbahagia. Maka Anda sugestikan dengan cara apa? Kata inginnya dihilangkan dulu. Saya bahagia. Saya bahagia selama 21 kali. Nah, bagaimana? Lakukan dengan emosi yang tinggi, keyakinan yang dalam. Saya bahagia. Rasakan Anda bahagia, terus bergetar tubuh Anda. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya bahagia selama 21 kali. Lalu diulang selama 21 hari. Insya Allah itu akan menjadi awal mula minimal habit Anda. Anda udah mulai nanam tuh berarti.
Nah, setelah Anda tanam, Anda sesekali tetap diulang, ya. Diulang sesekali, dijaga, lalu dirawat. Nah, itu yang ketiga. Dengan cara apa? Jadilah orang-orang yang sabar, syukur, ikhlas. Apapun yang terjadi, sabar, syukur, ikhlas. Nah, untuk penjelasan sabar, syukur, ikhlas juga Anda bisa lihat penjelasannya di versi full training terapi spirit napas. Baik, sahabat jeleb yang luar biasa, demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga mulai hari ini Anda akan memiliki pikiran bawah sadar yang lebih optimal, nilai-nilai yang lebih positif dari dalam jiwa Anda, sehingga hidup Anda lebih bahagia, berkah, berlimpah, jeleb. Apa itu jeleb? Jiwa lapang, energi berkah berlimpah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Salam jeleb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.